Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Lufia Fitriani dengan NIM 119202024 dari kelas 5F, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian sejarah secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, yaitu pelopor dan tokoh sosiologi pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Yang pertama, yaitu pengertian sejarah secara etimologi dan terminologi. Pengertian sejarah secara etimologi. Kata sejarah secara harfiah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sajaratun, yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian, dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian sejarah secara terminologi. Sejarah adalah masa lalu ketika manusia sudah mengenal tulisan. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prasejarah adalah zaman di mana sejarah belum terbentuk atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, sehingga sejarah pada masa lalu diwariskan dalam bentuk tulisan. Prasejarah, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa dalam catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Prasejarah adalah zaman ketika manusia hidup di kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Baik, sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dalam bukunya Corps de Philosophe Positive. Sejarah sosiologi pendidikan tidak terlepas dari situasi sosiologi dari zaman ke zaman. Dianggap sebagai bapak sosiologi dunia yang telah menanamkan dasar-dasar sosiologi yang sangat kuat. Dalam beberapa bukunya telah menuliskan tentang pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Selanjutnya, sosiologi berhasil mencuri perhatian para ilmuwan, di antaranya Herbert Spencer dari Inggris yang telah banyak menulis buku, di antaranya Principles of Sociology. Setengah abad kemudian, sosiologi berkembang dengan cepat dalam abad ke-20, terutama di Prancis, Jerman, dan Amerika. Sosiologi juga sangat berpengaruh setelah dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Karl Marx dari Jerman, Vilfredo Pareto dari Italia, Pitirin A. Sorokin dari Rusia, Lester Feuerbach dari Amerika Serikat. Yang kedua yaitu pelopor dan tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama ada Lester Feuerbach, dianggap sebagai salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Sebagai tokoh sosiologi, ia telah berhasil merumuskan tujuan sosiologi, yaitu membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Dengan tujuan tersebut, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Ward membagi sosiologi menjadi pure sosiologi atau sosiologi murni dan applied sosiologi atau sosiologi terapan. Pure sosiologi adalah sosiologi yang mempelajari dan meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala sosial. Sedangkan applied sosiologi adalah sosiologi yang mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat karena usaha-usaha manusia. Menurut kekuatan dinamis dan gejala-gejala sosial adalah perasaan yang kedua adalah John Dewey.
John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di New England, Amerika Serikat. Ahli dalam bidang sosiologi pendidikan berpendapat bahwa begitu esensinya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Dewey melihat nyata adanya perubahan struktur sosial dari bentuk semula yang masih bersahaja. Yang ketiga, tokohnya yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di Emil Durkheim, adalah ahli sosiologi pendidikan. Kita perlu mengetahui bahwa dia adalah ahli sosiologi pandangan pendidikan Durkheim dalam bidang sosiologi. Tentang pembagian sosiologi menjadi 7 seksi. Yang pertama yaitu sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia. Yang kedua yaitu sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, organisasi sosial, perkawinan dan keluarga. Selanjutnya itu sosiologi tentang kejahatan, sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja, demografi yang mencakup masyarakat perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sosiologi estetika. Yang ketiga yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Menurut George Riger menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigm Science, Rizer memaparkan 3 paradigma sosial sebagai ilmu sosial. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial yang berakar pada pemikiran Emil Durkheim dan terkenal dengan perspektif Durkheim. Paradigma ini mendasarkan pada filsafat positif dari Auguste Comte yang menyatakan segala sesuatu serba terukur dan berkembang mengikuti hukum sebab akibat. Kehidupan ini dibangun menggunakan hukum dan logika jika maka. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial, berakar dari gagasan Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan seseorang bukan karena faktor dari luar, melainkan datang dari dorongan diri sendiri. Tindakan seseorang merupakan hasil dari keinginan, motivasi, harapan, nilai-nilai, serta berbagai bentuk penafsiran manusia sebagai individu terhadap dunia di mana ia hidup. Dan yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial yang muncul gagasan Skinner. Tindakan individu menurut paradigma perilaku sosial berdasarkan faktor eksternal. Sama halnya seperti paradigma fakta sosial, namun tidak seperti paradigma fakta sosial yang memandang faktor struktural atau sistem yang menjadi acuan tindakan seseorang. Dalam paradigma perilaku sosial yang dipersoalkan adalah faktor stimulus. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.